Assalamualaikum Bunda Jara semuanya. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini saya akan membahas itu apa sih sukrosa dan laktosa dan apa sih manfaat untuk si kecil, karena sering banget dan selalu ada nih dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi si kecil. Jadi perlu banget nih kita mengetahui mana yang terbaik dan mana yang harus kita hindari atau kita minimalisirkan konsumsinya sehari-hari untuk si kecil agar tidak terjadinya beberapa hal-hal yang di kemudian harinya. Apalagi Bun, di minuman, apalagi untuk usia anak 2 tahun ke atas, itu dia udah bisa menentukan makanan dan minuman apa yang dia mau konsumsi dan mana makanan dan minuman yang tidak mau dia konsumsi. Jadi kita sebagai orang tuanya perlu banget memilah dan memilih snack, makanan, minuman untuk si kecil. Oke Bun, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya jika ada video terbaru, Bunda semua tidak akan ketinggalan. Jika menurut Bunda video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like-nya dan juga di-share, karena di luar sana banyak banget bunda-bunda yang perlu dan mencari info penting tentang seputar dan tentang si kecil. Jadi jadikan salah satu video ini amal jariah kita. Sukrosa dan laktosa adalah dua jenis gula yang sering terkandung di dalam produk makanan anak. Namun mana sih yang lebih baik dari dua ini? Beberapa orang tua mungkin masih asing jika mendengar istilah sukrosa ataupun laktosa. Padahal jika berbelanja di swalayan dan melihat jajaran rak makanan atau minuman, dua kandungan tersebut mudah banget kita temukan. Terus apa sih bedanya sukrosa dan laktosa? Sukrosa adalah gula pasir nih. Perlu bunda-bunda semua garis bawahi. Sukrosa adalah gula pasir yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Glukosa disimpan di tubuh untuk dirubah menjadi energi, sedangkan fruktosa akan diubah menjadi lemak. Nah, jadi dalam kandungan sukrosa itu ada dua, yaitu adalah untuk energi dan untuk lemak. Jadi kalau kebanyakan lemak juga itu tidak baik Bun. Sementara apa sih laktosa itu? Laktosa adalah salah satu jenis karbohidrat utama yang secara alami ditemukan di dalam ASI. Jadi laktosa itu tidak ada campuran dua jenis ataupun lebih dari kandungan itu ya. Dia hanya ada karbohidrat di dalamnya, tidak ada lemak dan tidak ada juga jenis yang lainnya, dan dia biasanya terdapat di dalam ASI. Jadi kalau memang terdapat di ASI itu benar-benar murni ya Bun, tanpa adanya tambah-tambahan. Laktosa berfungsi sebagai sumber energi untuk otak. Rasa manis gula laktosa lebih rendah dibandingkan sukrosa. Nah, jadi laktosa ini lebih alami dibandingkan sukrosa karena dia energinya untuk perkembangan dan pertumbuhan si otak. Jadi manakah yang lebih aman untuk si kecil? Gula jenis laktosa lebih baik dibandingkan sukrosa, mengingat laktosa merupakan jenis karbohidrat utama. Perkembangan anak bisa lebih optimal apabila ia mendapatkan asupan karbohidrat yang cukup sejak kecil. Jadi perlu banget nih bunda semua garis bawahi atau perlu diingat, jika ingin memilih snack ataupun cemilan ataupun minuman untuk si kecil, perlu yang instan yang kita beli dari swalayan ataupun toko-toko. Perlu banget bunda-bunda semua lihat itu kadar gizinya, khususan untuk kadar gulanya. Biasanya itu ada dua, ada yang namanya sukrosa dan laktosa. Alangkah lebih baiknya untuk mencari dan memilih makanan minuman tadi yang kadar sukrosanya itu 0%.
Berikut adalah beberapa manfaat laktosa untuk si kecil. Yang pertama itu adalah indeks glikemi laktosa rendah. Apa sih indeks glikemi itu? Adalah suatu ukuran untuk mengindikasi seberapa cepat karbohidrat di dalam makanan diubah menjadi gula. Semakin rendah kadarnya, semakin lambat proses perubahan menjadi gula. Oleh karena itu, laktosa aman dikonsumsi karena dapat menurunkan resiko diabetes pada anak. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Yang ketiga, memperlancar pencernaan anak. Yang keempat, memperkuat tulang anak dan yang lainnya. Terus, apa sih bahaya dari sukrosa ini? Walaupun sukrosa termasuk sumber energi tubuh, gula jenis ini tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Anak yang banyak mengkonsumsi sukrosa dapat mengalami gangguan keseimbangan energi dan masalah yang lainnya, seperti obesitas, kekurangan gizi, gangguan tumbuh kembang, gigi mudah berlubang, dan yang lainnya. Dari beberapa penjelasan tadi, coba nih bunda-bunda semua cek cemilan ataupun makanan dan minuman yang sering dikonsumsi anak-anak bunda itu berapa sih kadar sukrosanya, Bun? Jika kadar sukrosanya itu tinggi, berarti kemungkinan besar konsumsi gula pada anak-anak bunda itu banyak perharinya, apalagi yang dikonsumsinya itu melebihi dari 1 kotak ataupun 1 bungkus makanan yang biasa dimakan anak bunda itu bisa mencapai 2-3 bungkus sehari. Berarti kemungkinan juga kadar gula yang dikonsumsi anak bunda itu banyak dalam perharinya. Alangkah lebih baiknya dari mulai sekarang kita kurangi makanan dan minuman yang kadar gulanya itu tinggi. Balik lagi, Bun, saya lebih menganjurkan untuk makanan dan minuman atau cemilan untuk si kecil itu yang kadar sukrosanya 0%. Apalagi untuk minuman nih, banyak banget yang kadar gulanya itu banyak, seperti pada minuman yang berasa seperti rasa coklat, rasa stroberi ataupun rasa yang lainnya. Biasanya minuman seperti itu kadar sukrosanya itu lebih tinggi dibandingkan rasa yang sukrosanya 0%. Biasanya yang kadar sukrosanya 0% itu rasanya plain. Apalagi terdapat pada susu UHT. Susu UHT, kalau bunda ingin memberikan susu UHT, pastikan 100% susu segar ya, Bun, tanpa tambahan. Ingat, harus 100% dan kadar sukrosanya 0%, tidak ada tambahan rasa apapun. Oke, Bun, sekian dulu penjelasan dari saya untuk bunda semua. Yang masih ada pertanyaan ataupun masih ada kebingungan, silahkan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya buatkan videonya atau akan saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.